Chat kali ini bersama dengan Andi. Kita ini kayaknya ini syuting terpagi ya, terpagi. Ya. Dan habis itu kemarin baru selesai nyanyi juga ya? Baru selesai nyanyi cukup malam. Thank you Tapi so much. apa sih yang gak buat Daniel? Tapi yang pertama ini kita nongkrong di depan Fitco. This is yours ya? Yes. Oke, udah berapa tahun ini? Dari 2015. Oke. Jadi ini udah 7 tahun, not bad. Udah 7 tahun, tapi memang selama pandemi kemarin salah satu industri yang paling terdampak adalah si gym industri kan? gym gitu. Apalagi kita kan sebenarnya memang orang datang ke gymnya gitu kan. Betul. Tapi ya semoga di tahun 2023 kita juga udah ada beberapa hal yang mau kita lakuin, doain ya. Amin. Tapi yang lebih menarik lagi, gue hari ini lari pakai sepatu, Andin lari pakai sendal. Ini gila sih. Ini berani banget sih. Gue kayak takut injured gitu. Ini apaan sih? Piop. Ya, jadi namanya Piop Flash. Ini tuh adalah produk yang di-develop sama gue sama Mas Ipe dan beberapa teman. Ini namanya Barefoot Sandals. Alright. Gitu. Jadi dari tahun 2017 sebenarnya pertama kali kenal sama alas kaki barefoot itu sebenarnya dari adik gue. Dia kan sebenarnya trail runner. Dia apa namanya kayak kemarin aja baru ultramaraton. Berapa kilo? Yang kemarin nih 55, kemarin sempat yang 170, 110 gitu. Semuanya menggunakan alas kaki barefoot. Tapi yang pakai sendal baru kemarin. Jadi biasanya pakai sepatu barefoot. Oh my goodness. Gitu. Tapi yang kemarin ini emang bener-bener pakai flash gitu. Kita kan bakal lari nih ya. Kita lari ya nggak jauh sih, kira-kira 3 atau mungkin 5 kilo gitu. Ya, jauh loh itu. Bisa lari pakai ini? Bisa sih mestinya. Terakhir kali 7 kilo, cuman yang terpanjang waktu itu sempet kayak 16 kilo. Itu juga gara-gara nggak sengaja sebenarnya nyebelin. Itu suami gue tuh. Kesel banget. 16 Jadi kilo. waktu itu sebenarnya gue lagi ikutan virtual run gitu. Jadi harusnya 10K. Terus gue kayak kok lari nggak selesai gitu. Biasanya 10K tuh kayak ya udah gitu. Kok nih 10K-nya agak menyiksa ya gitu. Apa karena udara Jakarta sebegitu panasnya? Ternyata enggak. Ternyata suami gue salah ngeset di jamnya itu tuh miles. Jadi 10 miles aka 16 kilo. Nyebelin gak? Tuh Ipe pengen gue jitak deh. Terus dia kayak pertamanya sih gue sebel banget. Tapi lama-lama gue yang kayak 5 kilo lagi gue udah HM nih, nyebelin juga nih. Harusnya gue terusin kali ya. Kesel banget. Tapi ini dan lu pakai itu 16 kilo lu pakai ini? Pakai ini. Gak sakit? Enggak sih. Ya mungkin karena daily basis gue kan emang pakai gitu. Jadi kalau orang-orang lihat gue ber high heels, ya itu mungkin di panggung doang. Abis itu gue pasti ganti sendal buat recovery gitu. Oke. Sekarang kayaknya kita lu pas ngomong tadi gue udah pemanasan. Iya, tapi gue udah pemanasan kok tadi dengan jemput anak gue lagi dan segala macam. Oke, kalau gitu langsung kita sikat ya. Oke. Alright, let's go. Oke. So, Din, jadi konsep seru banget. seru banget. Jadi konsep dari Sweat and Chat ini, gue akan nanyain pertanyaan-pertanyaan dari 36 pertanyaan yang katanya bisa membuat orang jatuh cinta. So, langsung aja, ini dia pertanyaan-pertanyaan yang bisa bikin kalian jatuh cinta sama Andin. Oke, deskripsiin hari yang sempurna buat seorang Andin. Hari yang sempurna buat gue, oke. Jadi sebenarnya kayak tiap hari itu tuh gue punya goal-goal kecil lah dalam hidup gue gitu ya. Dalam keseharian sih sebenarnya kayak dan prioritasnya tuh pasti kan akan beda-beda. Nggak tiap hari prioritas utamanya adalah A, B, C gitu ya. Jadi kadang-kadang keluarga. Kadang-kadang hari itu yang penting banget adalah nyanyinya dan segala macam. Jadi kalau salah satu sebenarnya prioritas pertama dan kedua itu udah tercapai, buat gue itu udah oke. Kalau ngomongin sempurna sih sebenarnya gimana ya? It's all about contentment sih kalau menurut gue ya. Jadi kalau di akhir hari gue ngerasanya, goal gue nih udah dari hari ini ada beberapa yang udah tercapai dan gue ngerasa konten. It's perfect for me. Oke, Dan. Penasarannya ini ya. Apa tuh?
Lu kalau misalnya sebelum nelpon, lu pernah nggak sih nge-rehearse gitu? Apa yang serius loh? Pernah. Ini kapan? Untuk beberapa telepon yang buat gue consider menegangkan, penting, atau bahasanya harus diatur karena orangnya yang penting gitu. Jadi biasanya kalau misalnya kayak orangnya pejabat gitu misalnya, ya atau kalau misalnya gue ini dulu ya, misalnya gue kayak ada sebuah konflik terus gue harus minta maaf gitu misalnya. Iya kan, karena kan takut salah ngomong gitu, gue pasti yang kayak ngomong dulu dan nggak sekali gitu soalnya, dan biasanya ditulis dulu baru diomongin. Ditulis. Udah kayak nyanyi ya. Ditulis dulu, gila pakai JR banget. Ini apa karena gue Virgo ya nilai? Atau kalau misalnya teleponnya tuh kayak ya ada beberapa yang menegangkan waktu itu, kayak misalnya pas gue mau nikahan terus gue telepon kayak apa WO-nya gitu, tapi kayak orangnya jauh lebih tua gitu. Tapi sebenarnya kalau sekarang ini sih udah hampir jarang ya. Hampir jarang. Sekarang hampir jarang. Apa karena gue udah jarang telepon orang yang penting? Banyakan WhatsApp. Kayaknya feeling gue lu lebih secure juga. Iya, mungkin kayak gitu. Iya. Dulu biasanya kan kalau apalagi sebelum kawin. Bener. Belum ada Mas Ipe. Bener. Insecure. Kalau sekarang gini, saya teleponin. Iya, lu aja deh yang lawan. Ya, lari lagi ya. Iya. Din, kalau misalnya ada bola kristal yang bisa ngasih tahu lu apa aja tentang diri lu, tentang masa depan lu, tentang I don't know, anything, lu pengen tahu soal apa? Satu hal aja. Gue nggak pengen tahu. Gue nggak kepengen, kalau konteksnya adalah tentang diri gue, ya. Gue nggak kepengen ini sih, nggak kepengen tahu gitu tentang misalnya kayak nanti masa depannya berapa tahun lagi akan seperti apa, Right. atau apa. Tapi konteksnya diri gue, mungkin gue lebih banyak kepo tentang hal-hal yang menurut gue ya di luar gue gitu, misalnya siapa, pengen tahu. Misal karir. Gue nggak terlalu kepengen sih Nil, to be honest ya. Maksudnya bisa aja kan gue nanya, kira-kira 5 tahun lagi karir gue akan seperti apa gitu. Atau pekerjaan apa sih, ada nggak sih pekerjaan lain yang gue lakukan selain itu gitu. Cuman menurut gue gini, gue baru tadi malam bilang ketika gue nyanyi lagu Gemilang. Terus gue bilang banyak orang yang menghubungkan gemilang itu tuh adalah hasil akhir. Jadi kayak gue punya prestasi yang gemilang, berarti kan hasil akhirnya tuh adalah gemilang, sesuatu yang gemilang dan rewarding lah. Iya betul. Tapi semakin kesini gue semakin sadar bahwa ternyata yang namanya kegemilangan itu adalah prosesnya dan bagaimana kita memaknai prosesnya gitu. Karena pada akhirnya kita sebagai manusia juga nggak akan pernah merasa bahwa kita tuh ada di titik hasil akhirnya gitu. Kita bisa ngelihat orang, gila ya udah sekolah tinggi-tinggi akhirnya dia jadi ini. Padahal dianya sendiri belum tentu merasa ini nih udah akhirnya gitu. Masih ada lagi gitu ya. Nah tapi yang membuat dia menjadi seperti itu adalah karena dia bisa memaknai proses jatuh bangunnya kan. Dia pasti ada jatuhnya, dia pasti ada bangunnya. Kan? Dan ketika lu memutuskan untuk bangun, itu adalah sesuatu yang gemilang juga. Banget. Dan pada saat lo jatuh terus, jatuh itu kan sesuatu yang kita perlukan untuk menjadi enlightened. Kalau nggak ada jatuhnya kita nggak bakal ada proses dan fase enlightenment gitu dalam kehidupan kita gitu. Jadi buat gue sekarang kalau ditanya, lo pengen tahu apa? No, I'm just gonna enjoy the process. Wow, I love that. Karena emang bener ya, kita mikirnya bahwa rewardnya ketika kita udah mencapai goal kita. Tapi sebenarnya yang lebih rewarding adalah ketika kita berada di dalam sebuah proses untuk mencapai goal kita tersebut. Kadang-kadang kita nggak nyampe goalnya, itu pun juga tetap ada rewardnya. Banget, pelajarannya tuh jauh lebih berharga dibandingin goalnya itu sendiri. Kadang-kadang kita suka lupa atau kita suka kurang bersyukur aja sih. I love that. Oh, thank you so much for reminding me that. And reminding semuanya. I love that.
Oke, so ini kita udah lari 2,5 kilo. So kita break bentar aja. Oke. By the way, lo olahraganya apa sih? Kok lo badan lo dari dulu sampai sekarang gini-gini aja? Gue yang paling rutin gue lakuin itu Pilates. Itu dari tahun 2010. Oke. Berarti sekarang dia. Dulu sempet kan yang pas Muay 20 Thai, fit lo 20 fit, iya. iya. Jadi sebenarnya gue tuh kayak ya banyak olahraga yang dilakuin, Iya. kata Mas Ibe, cabornya banyak. Cuman yang menurut gue itu kayak nge-keep gue terus jalan, Iya. yaitu Pilates itu. Iya. Karena akhirnya kalau gue jadi merasa gue jadi bisa melakukan banyak olahraga karena gue punya fondasi yang kuat gitu. Right. Core-nya iya, terus endurance-nya iya Yeah. gitu. Didapat dari semua Pilates itu ya akhirnya Ya. jadi bisa lari, jadi bisa 20 fit juga, Ya. jadi bisa Bahkan Muay Thai. lari 16 kilo pun juga dengan pakai sendal seperti ini juga tetap kuat gitu. Maksud Iya, gue it's amazing. rasa karena latihan core juga salah Si satunya core sih pilates. ya. Tapi emang bener sih, gue sendiri juga baru dibilangin sama coach gue kalau misalnya lari gue itu perlu activate the core. Betul. Jadi gue kan ini pelari manja ya. Gue tergabung. Kenapa tuh pelari manja? Gue itu manja banget man kalau lari. Gue tergabung sama Pocari Sweat Sport Science. Aha. Jadi gue ada coachnya. Oke. Dia yang Asik ngelihat, dong. iya dia yang ngelihat kayak oke ini tekniknya udah bener atau belum, Bener-bener. Daniel pakai core atau enggak. Iya. Abis itu ada nutrisionisnya juga. Ih, keren. Ya kan, jadi Dipantau dipantau semuanya. makanan gue gimana segala gitu. Ada visio juga. Kalau misalnya Oke. tiba pegel dikit, akhirnya dipijitin gitu kan. Oh, Abis itu- royal. Sultan. Abis itu ada coach juga untuk khusus weight training. Oke. Jadi yang strength trainingnya Iya, itu. iya, oke. Ada psikolognya juga. Oke. Itu yang Karena kalau benar-benar lo lari kan sebenarnya lo bermain dengan pikiran lo sendiri betul, kan. bisa nggak. Iya, iya. Nah, dia ini yang kayak selalu nyemangatin gue. Wow. Pokoknya benar-benar kayak Jadi integrated ya, holistic. Jadi Holistic. lari itu bukan sesuatu yang kayak cuman physical doang, tapi kayak semuanya Betul. membentuk performa lo pada saat lari. karena sekarang ini kan gue punya target sendiri dan akhirnya dari situ gue baru ngerti sih bahwa lari itu ada sainsnya. Iya, iya. Dan sainsnya itu nggak cuma sekedar lari aja gitu. Jadi makanya untung banget gue jadi termasuk dalam si Pocari Sweat Sport Science Sport ini science. gitu. Yeay. It's bisa jadi pelari manja. Pelari sultan. Pelari sultan. Alright, let's go. Ini kita kelarin aja kali ya. Oke. Gila, wow, lumayan juga nih keringet gue. Iya. I love it. Alright, let's go. Aduh, oke. Ih, seru banget nih. Kita nyebrang dulu ya. Asik. So, Din, ini masuk Ya. ke pertanyaan berikutnya. Next question. Apa sih momen termemalukan dalam hidup lo? Ini banyak. Yang memalukan banyak. Oke, gue pikirin dulu yang termemalukan ya. Tahun 2017 tuh gue pernah, gue baru melahirkan. 2017. 2017. Ini yang Kawa atau Kawa ya? Terus udah gitu, Kawa waktu itu lagi sakit. Sakit, batuk, pilek gitu. Jadi dia lagi butuh banget dekapan gue gitu. Kalau dia lagi Right. demam gitu kan, lagi flu, perlunya dibekep gitu sama ibunya gitu kan. Right. Dia udah beberapa hari, 2 hari sakit, jadi 2 hari tuh gue nggak bisa tidur nyenyak karena kan gue menyusui, gue dekepin dia terus gitu. Terus malam keduanya itu gue nyanyi Putri Indonesia. Gokil. Nah terus akhirnya gue bawa kan, tapi gue minta ruangannya tuh udah disiapin buat dia gitu, dari AC-nya, ininya, itunya, pokoknya enak buat bawa dia gitu. Right. Terus gue udah pakai kebaya lengkap. Terus dia pengen nyusu, gue copot lagi. Gue ada kali 2-3 kali nyopot malam itu gitu ya. Karena Gila. malam itu gue udah nggak konsen sama sekali dan suara gue hilang. Abis. Karena gue udah nggak konsen gitu, kayak nggak tidur kurang, terus ini segala macam gitu ya. Nah itu sih, pokoknya kalau ada orang yang nonton Putri Indonesia 2017, itu gue total nggak bisa nyanyi, nggak bisa ngeluarin suara di panggung. Nggak keluar suara gue. Cuman gitu. Itu malam hari itu timeline gue penuh dengan hujatan. Oh no. Tapi gue sebagai ibu juga pengen teriak. Iya. Kayak ada satu, ya mungkin ini juga orang ngelihatnya menjadi seperti pembelaan buat gue gitu. Cuman gue pengen teriak, coba lo udah di posisi gue, anak gue tuh lagi sakit, gue rasanya pengen teriak kayak gitu. Ya, of course. Tapi itu malu-maluin banget karena gue nggak profesional sebagai penyanyi. Maksudnya gue di-hire untuk nyanyi, tapi gue nggak bisa nyanyi gitu. Ya itu memalukan, tapi ya lesson learned, ya mungkin gue bisa
bisa You learn from lebih, that. ya. It's more like a mistake ya, kayak Tapi- lack of preparation. Karena, gue ngerti juga. Gue sendiri kan juga sempat pernah kehilangan suara gue. Iya. Dan sempet sih pas gue lagi disuruh MC gitu, dan suara gue benar-benar tidak ada sama sekali. Lu bayangin kan, dia nge-hire Iya, gue. iya, benar. Tapi untungnya ada co-host ya, ada si Ayu Dewi saat itu. Iya. Tapi yang gue benar-benar kayak gak suka banget, the fact that gue Ya, jadi ya, lo di jadi situ kayak- cuma jadi pajangan aja. Iya, jadi kayak nyalahin diri sendiri gitu. Iya. Cuman keadaannya juga bukannya pengen keadaan kayak gini gitu. Ya kayak gitu Exactly. lah, itu malu-maluin banget sih buat gue. Aduh, ini gue lari jadi makin berat nih kalau misalnya kayak gini. Tapi Tapi yuk. kalau memalukan yang lain, kalau lo nanyanya bukan yang termemalukan, itu banyak. Gue sering banget salah panggil orang. Kayak, hey, siapa gitu, terus kayak dia, terus gue udah nyebutin namanya gitu, ternyata bukan orang itu. Itu sering banget, ada kali udah 10 kali lebih. Gue tuh sering banget gini, waktu itu ada orang gue sangka Tompi gitu, Tom, apa kabar gitu, terus gue cium pipi kanan kiri gitu ya gini. Terus pas cium pipi kanan kiri biasanya the moment gue sadar gitu kayak, shit bukan Tompi. Bukan Tompi ternyata. Gitu. Gue langsung balik badan, itu sering banget. Kalau gue udah ada muka kayak gitu, Mas Ipe tuh udah hafal banget gini. Misalnya gue, iya, udah iya, terus Mas Ipe gini, kamu pasti nggak kenal deh sama orang tadi. Iya, aku salah orang. Dia udah tahu air muka gue udah berubah. Oh my god, itu sering banget sih. Anyway. Apa sih menurut lo sesuatu yang terlalu serius untuk jadiin bahan bercandaan? Ah, untuk saat ini gue akan jawab mental health sih. Right. Ya. Right. Tapi sebenarnya gini, gue tuh mungkin dulu-dulu ya waktu kita masih sekolah sering juga sih kayak bercandaan sesuatu yang kayaknya mungkin ada hubungannya dengan keluarga, Ya. dengan fisik seseorang gitu. Oh iya, iya. Manggil nama bapak lah, apalah gitu-gitu ada aja gitu Ya, waktu ya, ya. SD, SMP gitu ya. Terus semakin kesini gue ngerasa kayaknya ada banyak hal yang kayak yang sebenarnya itu bukan bahan bercandaan, tapi kemudian dinormalisasi gitu oleh orang bahwa ya emang gini lagi bercandaannya Indonesia gitu. Ya. Wow. Jadi yang mungkin julid, Ya, terus ya ngata-ngatain yang tadi gue bilang ya fisik, ya. keluarga, beberapa prinsip seseorang, mental health gitu. Ya. Itu jadi sesuatu yang kayaknya ya bahkan jadi konten gitu loh. Kayak fisik seseorang deh gitu. Oke. Misalnya kayak bentuk tubuhnya Ya, ya. atau bentuk mukanya, kulitnya gitu. Itu kan sering banget gitu dijadiin konten. Ya. Kemudian sekarang ini gitu, ketika mental health sekarang lagi banyak orang yang tersadar gitu akan pentingnya mental health, kemudian speak up. Ya. Lalu ada aja gitu kayak orang-orang pada bilang, alah bipolar lo gitu, Ya. alah ini lo gitu. Ya. Itu hal-hal yang sebenarnya It's a kayaknya serious matter. nggak perlu diutarakan, Ya. dan seharusnya malahan kita bisa gali bersama gitu. Ya. No, that's so good. Gue baru aja minta maaf sama seseorang karena 2011-2008 jadi ada satu artis, bisa dibilang dia itu kayak dibikin jadi bahan lelucon satu Indonesia. Ya, Dan gue di Twitter juga ikutan bercandain juga. oh, oke. Dan kita pikir ya udahlah, lucu lah, nggak apa-apa, Ya. hahaha, whatever. Toh semua orang juga pada ngomongin dia juga. Ternyata sesuatu yang mungkin dilakuin sama semua orang, Betul. dibecandain sama semua orang, Betul. tapi Belum- pada akhirnya bisa menyakiti seseorang. Dan Ya. lu nggak mau jadi orang jahat, man. Lu nggak pengen jadi seseorang yang menyakiti perasaan orang lain gitu. Ya. Last question, Din. Yes. Apa yang paling lu syukurin banget dalam hidup lu? Wah. What are you most Banyak. grateful for? I know. But the one thing, nomor satunya, Aduh, nomor satu. gue Nggak tahu boleh, pasti nomor banyak. satunya ada banyak, nggak boleh ya? Nggak bisa, Satu nggak A, bisa, satu nggak B, satu C. Oke. Apa ya?
Tunggu, gue akan ngelis beberapa yang gue grateful dulu. Oke. My family, Of course. my career, Yep. my path, Wow. my surroundings. Ya. Dan kalau buat gue sih sebenarnya gue bersyukur akan semua yang gue laluin ke belakang. Nggak ada orang yang terbebas dari trauma, betul ya? Nggak ada orang yang terbebas dari hal-hal yang menyakitkan Ya. seumur hidupnya dia. Ya. Tapi nggak semua orang juga memiliki titik kesadaran gitu. Jadi gue sangat bersyukur bahwa dalam satu kali kehidupan ini gue memiliki kesadaran itu. Sehingga gue tahu bahwa apa yang mesti gue lakuin gitu ke depannya, kemana gue harus kembali ketika gue jalannya udah mulai belok lagi gitu. Jadi ya itu sih yang gue syukurin. Kayaknya itu yang nomor satunya ya. Iya. Karena emang bener sih, we all human, kita semua manusia, Betul. kita pernah melakukan kesalahan, kita pernah gagal. Iya. Tapi yang paling penting tuh, lu sadar nggak sih Iya. ketika lu melakukan kesalahan tersebut gitu, Iya. atau lu nggak apa-apa, sah-sah aja gue ngelakuin kesalahan atau whatever, dan kesalahan diulang-ulang terus Benar. gitu. Kenapa gue ngomong gini? Karena gue juga ada orang-orang di sekeliling gue yang terdahulu gitu ya, yang sekarang udah passed away, yang sampai di akhir hayatnya masih menyalahkan orang lain, terus masih menyesal. Seharusnya dulu tuh nggak gini, seharusnya dulu saya gitu, seharusnya gini gitu. Jadi betapa beratnya gitu kehidupan ketika kita masih menyalahkan yang ada di luar, masih nggak mau sadar gitu bahwa ini pathnya seperti ini, memang ditakdirkan seperti ini, dan semuanya kan juga dari tangan kita juga gitu. Betul, Seberapa kita betul. mau berubah gitu kan. Ya, dan maksudnya kayak lo sadar, dan ketika lo sadar, lo membuat sebuah pilihan. Iya, betul. Lo memilih untuk memaafkan dia, Iya. lo memilih untuk memaafkan diri lo sendiri, Betul. lo memilih untuk berdamai dengan sesuatu atau impian yang mungkin udah nggak akan pernah tercapai Betul, lagi. betul. Dan itu akan lebih enteng gitu hidupnya. Gue tahu ke depannya itu jauh memudahkan gue dalam menjalankan keseharian gitu. that's so good. Oh, I love that. Thank you for sharing that. That's beautiful. Thank you, Neil. Gue jadi ikutan sadar juga Apa gitu. ini gara-gara kita sweat and chat ya? Banget. Kayak udah Makin pikirannya keringet makin sadar. Kita keringetin lagi aja kalau gitu ya. Everybody sweat! Alright. Din, thank you so much. That was good. Sama-sama dong. Ini kita Seneng dapat banget gue. kita dapat kira-kira 4 kiloan loh. Yeay! 4 kilo. Lumayan, 4 kiloan. CFD. CFD. Oh, I love it. And you know what? Yang gue seneng adalah gue bisa belajar banyak banget tentang lo juga. Sama. Dan Your values. Sama-sama, Neil. And gue tahu banget nih penonton juga makin jatuh cinta sama seorang Andin. Yang dan gemilang. makin jatuh cinta sama podcast ini dong. Amin. Harus. Amin. Pokoknya yang bikin kalian jatuh cinta lah kayak gitu. Guys, thank you so much for watching. Dan kita akan ketemu lagi di Sweat and Chat minggu depan. Peace out. Dan thank you so much. Sama-sama Neil, thank you so much.